Marilah kita mengambil waktu hening sejenak untuk kita meneduhkan diri dan mengarahkan hati juga pikiran kita semata-mata hanya pada Kristus Yesus, Tuhan kita.
Saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan yang menjadi permenungan kita malam hari ini terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayat 5 sampai 10. Yang demikianlah. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Saudara kekasih Tuhan, tema kita aktif dan kreatif. Ketika kita berbicara tentang aktif dan kreatif, tentu ini adalah perilaku atau sikap seseorang dalam merespon sesuatu hal yang dihadapi. Ketika orang itu merespon dengan aktif, itu berarti dia dengan mudah mengungkapkan segala perasaan dan keinginannya untuk menanggapi sesuatu hal tersebut. Entah itu persoalan atau hal yang harus dipikirkan dan diselesaikan tanpa berputus asa dan tidak cepat menyerah. Sikap orang yang aktif juga tidak mau hanya menunggu berdiam diri dan menunggu orang lain bertindak. Dan biasanya orang yang aktif perilakunya sangat dekat dengan kreatif, yakni kemampuan yang dimiliki yang memungkinkan untuk membuat seseorang menemukan pendekatan-pendekatan atau juga terobosan baru dalam menghadapi situasi atau juga masalah tertentu yang biasanya dalam pemecahan masalah dilakukan dengan cara yang baru serta unik dan berbeda, serta juga lebih baik dari sebelumnya. Aktif dan kreatif sangat penting dalam kehidupan seseharian kita, juga dalam hidup kekristenan kita. Mengapa? Karena dalam sikap aktif dan kreatif inilah kita dapat dengan cepat merespon sesuatu hal dalam kehidupan ini dan membuat kita memiliki kekayaan nilai dan penghayatan atas hidup, juga dalam hidup pelayanan kita tentunya. Saudara, perhatikan sebuah persoalan yang dihadapi oleh para murid manakala Yesus melihat banyak orang yang mengikutinya. Ia bertanya, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini?"
orang yang banyak yang sedari tadi mengikut Yesus dapat makan. Dan hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai para murid dalam kerangka, adakah rasa kepedulian dalam diri para murid tersebut? Dan yang kedua, bagaimanakah respon para murid terhadap persoalan ini? Filipus ketika ditanya dengan persoalan, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan, ternyata memberikan respon yang pesimis. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ini adalah salah satu sikap pasif, hanya pasrah terhadap keadaan dan tidak berpikir out of the box. Tetapi beda dengan Andreas. Tanpa diminta, dia merespon dan mengungkapkan pikirannya dan menawarkan ide yang memancing Yesus untuk melakukan tindakan atas persoalan yang dihadapi. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Dan ternyata Yesus meresponnya dengan mengorganisir orang banyak tersebut untuk memberikan makan dengan mujizat yang diperbuatnya. Saudara, kadangkala dalam hidup kita juga dengan iman kita, Tuhan menuntut sikap kita yang aktif dan kreatif. Karena dari sikap tersebut kita memiliki pemikiran, cara pandang yang berbeda, terlebih agar kita tidak hanya berdiam diri atau pasif ketika melihat sesuatu hal yang seharusnya dilakukan. Sikap pasif membuat seseorang hanya menunggu orang lain datang dan memberikan pelayanan ataupun bantuan. Tetapi sikap aktif dan kreatif akan membuat seseorang peka dan mengambil sebuah tindakan memperhatikan orang lain dan apa yang dibutuhkan seseorang. Aktif itulah keberadaan Allah, sehingga dialah yang pertama kali menghampiri manusia, berkarya pada manusia, dan menyelamatkan manusia. Marilah kita bersama, saudara dan saya, untuk masa sekarang ini tidak hanya pasif, berdiam diri, hanya menerima dan menerima apa yang diharapkan. Tetapi biarlah kita bertindak dan bertindak untuk berbuat sesuatu bagi harapan banyak orang. Dan disitulah saudara telah hadir menjadi murid Kristus. Baiklah, marilah bersama kita mengubah perilaku kita, sikap kita, respon kita terhadap situasi yang ada di sekeliling kita. Dengan perilaku aktif, itu berarti membuat kita lebih bisa melihat orang lain, apa yang dibutuhkan orang lain, bahkan kita memiliki ide-ide yang luar biasa dalam rangka agar orang-orang yang ada di sekeliling kita mendapatkan satu karya-karya dari saudara dan saya
sebagai anak-anak Tuhan untuk membawa mereka ke dalam satu kehidupan yang lebih baik, terlepaskan dari semua persoalan-persoalan, setidaknya membuat mereka dapat merasakan kenyamanan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami di dalam hidup ini. Semua kesempatan untuk kami dapat berkarya, berinteraksi dengan banyak orang, dan menjawab setiap tantangan yang ada. Tolonglah kami untuk tidak segera menyerah ketika menghadapi pencobaan, tetapi mau terus melakukan banyak hal bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. Bapa, kami berdoa bagi situasi bangsa kami. Ada banyak persoalan yang ada yang bahkan membuat kami bingung. Tetapi kami percaya Engkau senantiasa memperhatikan dan menjaga bangsa ini. Kalaupun ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi di negeri ini, biarlah kami beroleh hikmat untuk menghadapinya dan terus menjadi warga negara yang ikut memberi sumbangsi baik bagi negeri kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. Tak lupa ya Bapa, kami berdoa bagi setiap orang yang terdampak akibat pandemi yang berkepanjangan ini. Tolonglah mereka satu persatu ya Tuhan. Bangkitkan semangat untuk dapat terus berharap akan masa depan yang lebih baik.
Gerakkan kami juga ya Tuhan, untuk menolong orang lain dengan apa yang telah Tuhan titipkan pada kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. Inilah seru doa kami ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. 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 Biarlah kita yang diberi nafas kehidupan oleh Allah senantiasa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Aktif, kreatif, dalam semangat yang terus menggelora. Tuhan beserta kita senantiasa.